Standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama. Alhamdulillahirabbil alamin juga segala puji dan syukur kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki yang berkah tentunya, dan nikmat kelapangan waktu, serta nikmat keistiqomahan, sehingga kita semua bisa mempertahankan ibadah ini ya, so far sampai saat ini, siang ini, kita semua masih istiqomah untuk melakukan ibadah tadabbur seminggu sekali di hari Rabu. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan ibadah ini secara rutin sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Al-Mukarram guru kita bersama Ustadz Umar Maka yang kebetulan saat ini qadarullah ada di Jakarta, sehingga kajian kita untuk siang ini dimulai setelah jam 1 ya, karena biasanya jam 12.30 kalau Ustadz berada di Bone. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur siang ini, yaitu mentadaburi surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siang ini kita sudah mentadaburi surat yang ke-24, yaitu surat An-Najm, artinya bintang. Silahkan Pak Ustadz, dimulai kajiannya, tafadol. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani. Allahu Akbar, walillahil hamd, wa masya Allah wa la quwata illa billah. Yang kembali mempertemukan kita di Majelis Tadabbur Quran kita, mentadaburi, merasakan keagungan, kedahsyatan, kemuliaan Al-Quran, sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah, kita sudah sampai di surah yang ke-23. Allahu Akbar. Surah 23 adalah surah An-Najm, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Surah An-Najm adalah surah yang ke-23 sesuai dengan urutan turun. Walau jika dilihat dari urutannya dalam mushaf, maka surah An-Najm ini adalah surah yang ke-53 dalam urutan mushaf, terdapat dalam juz 27. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di majelis ini semakin menambah keimanan kita terhadap Quran, semakin menambah kecintaan kita terhadap ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah senantiasa merahmati kita dan keturunan-keturunan kita dengan rahmat Al-Quran. Allahu Akbar. Di antara tanda kecintaan, kasih sayang dan rahmat Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah lapangkan dadanya, ketika Allah ajarkan, ketika Allah dekatkan, ketika Allah fahamkan ia dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan ar-rahimir rahman allamal qur'an khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan taufik rahmat Allah dimanapun berada, mengawali tadabbur Quran kita hari ini, Quran surah ke-22. Sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi, yaitu surah An-Najm, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung memulakan majlis tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, berdoa bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah, majlis perkumpulan silaturahim pertemuan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah, sedang disebut-sebut oleh Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada, sebelum kita seperti biasa mentadaburi, mengkaji, menelaah, merenungi setiap ayat-ayat yang akan kita tadaburi, terlebih dulu insya Allah kita akan sama-sama membaca surah yang akan kita tadaburi. Yang hari ini insya Allah kita akan tadabur surah An-Najm. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh jamaah untuk kemudian silakan dibuka surah An-Najm halaman 526 kalau cetakan Qur'annya itu adalah cetakan Qur'an Madinah. Kita buka surah An-Najm dan sama-sama insyaallah kita akan baca hari ini untuk tadabbur Qur'an kita. Kita berusaha membahas surah An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 18. Semoga Allah berikan kemudahannya kepada kita semuanya dan insyaAllah coba kita akan tilawah ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yang punya Quran, yang punya mushaf silahkan dibaca walau tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bagi jemaah yang dirahmati Allah yang memang kondisinya saat ini belum bisa untuk membaca bersama kita, silakan didengarkan baik-baik dan tidak berbicara. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, maka fastami'ulah, dengarkan ia baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ansitu, jangan berbicara, sejenak saja. Kalau itu sudah kita lakukan, la'allakum turhamun, Allah pasti berikan rahmat kepada kita semuanya. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Al-Quran dan Allah menjadikan Quran sebagai nur, cahaya, sebagai hudan, petunjuk bagi setiap di antara kita. Kami berikan kesempatan kepada salah satu jamaah atau pengurus untuk membacakan terjemahan dari surah An-Najm 1 sampai 18. Silakan. Silahkan ibu-ibu, ada yang bersedia membantu membacakan terjemahan dari surat An-Najm ayat 1 sampai 18? Mbak Dedek mungkin atau Mbak Dini? Kalau tidak ada, baik Pak. Lari. Oh, silahkan Mbak Dedek. Alhamdulillah. Silahkan Mbak Dedek, tafadholi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, awanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Allah. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Shadaqallahul azim. Ya, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang telah sama-sama membaca, mendengarkan baik itu ayat dan terjemahan dari surah An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 18. Di tadabbur Quran kita sebelumnya, jamaah yang dirahmati Allah, kita baru saja selesai mentadabburi surah Al-Ikhlas.
yang merupakan intisari dari sepertiga Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Memahami surah Al-Ikhlas, mengamalkan surah Al-Ikhlas itu sama dengan memahami, mengamalkan sepertiga dari kandungan Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Najm sebagaimana surah-surah Makkiyah lainnya. Karena ini adalah surah yang ke-23, itu berarti surah ini termasuk surah-surah Makkiyah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Surah-surah Makkiyah jamaah rahmatullah, akhwati liman azallallahu wa iyyakum ajmain, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Surah-surah Makkiyah itu akan banyak bercerita tentang akidah, tentang la ilaha illallah. Surah-surah Makkiyah itu akan banyak bercerita tentang peristiwa hari kiamat, al-mashhad, al-murhib, pemandangan yang mengerikan dari peristiwa-peristiwa hari kiamat. Termasuk diantaranya surah-surah Makkiyah, karakteristiknya adalah surah-surah Makkiyah itu akan banyak berbicara tentang kebenaran, keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan Quran itu bukan syair-syair yang ditulis oleh Muhammad, Quran itu bukan sesuatu yang dicontek oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab sebelumnya. Quran itu bukan wahyu dari syaitan dan jin yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah kitab kalamullah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Sebagaimana surah-surah Makkiyah biasanya akan berbicara tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah menjadi khatamul anbiya'i wa rasul, penutup dari risalah para nabi dan rasul yang Allah utus di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita perhatikan surah An-Najm dari terjemahan tadi yang sama-sama kita dengarkan, maka surah An-Najm ini jamaah rahmatullah Allah, di awal-awal ayat dari surah An-Najm khususnya yang akan kita tadabburi hari ini, ayat pertama sampai dengan ayat ke-18, maka matla atau awal surah An-Najm ini berbicara tentang kebenaran wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana awal surah An-Najm ini juga menjelaskan, menegaskan akan kemuliaan manusia yang dipilih oleh Allah diturunkan kepadanya Al-Quran. Allahu Akbar. Kita mulai insyaAllah tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan insyaAllah hari ini ada banyak pelajaran, mutiara-mutiara tadabbur, hidayah, pengamalan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Allahumma amin. Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, Quran diturunkan bukan hanya untuk didengarkan, tapi lebih dari itu Quran diturunkan agar ia menjadi panduan hidup bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai surah An-Najm, jamaah rahmat Allah, wan najmi idza hawa. Allah mulai surah An-Najm ini dengan sumpah, dengan qasam. Sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kita di tadabbur surah-surah sebelumnya, bahwa tidak ada surah yang diawali dengan sumpah, dan di dalam Quran itu ada sekitar 15 surah yang diawali dengan sumpah. Salah satunya adalah surah An-Najm, wan najmi idza hawa. Sebelum saya lanjut, ada satu maklumat pengetahuan yang penting untuk kita ketahui, bahwa surah An-Najm ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Nabi yang di dalamnya ada ayat As-Sajdah. Allahu Akbar. Di mana ayat Sajdah yang terdapat di surah An-Najm ini? Ayat sajdahnya itu terdapat di ayat terakhir, yaitu ayat 62.
وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون. Lalu kemudian Allah tutup surah An-Najm ini dengan ayat As-Sajdah. Yang kata Nabi SAW, kita dianjurkan ketika mendengarkan ayat Sajdah untuk bersujud. Baik itu di dalam salat kita. Jadi kalau mendengarkan ayat Sajdah dalam salat, maka disunnahkan, dianjurkan imam itu bersujud ketika membaca ayat As-Sajdah. Ustaz, bagaimana kalau imamnya tidak sujud? Maka kita juga tidak boleh sujud. Karena imam itu dijadikan untuk menyempurnakan salat kita. Kita tidak boleh menyelisihi imam. Maka itulah pentingnya imam yang kita pilih untuk menjadi imam di masjid kita adalah tak hanya yang bagus bacaan Qur'annya, tetapi yang juga memahami fikih, yang juga memahami kandungan hukum-hukum dari ayat-ayat yang dibacanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah dirahmati Allah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam," apabila anak cucu Adam itu membaca ayat As-Sajdah. "Idza qara'a ibnu Adam As-Sajdah fasajad." Apabila anak cucu Adam itu membaca ayat Sajdah lalu dia bersujud. Ustaz, kenapa Ustaz tidak bersujud? Oh, ini lagi majelis ilmu ya. Jadi kita juga kondisinya tidak memungkinkan insyaallah. Tapi bagi jamaah yang dirahmati Allah, nanti kalau ada yang baca ayat ini boleh bersujud ya. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, apabila anak cucu Adam itu membaca ayat as-sajdah, fasajad lalu ia bersujud. Coba perhatikan keutamaannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu yang sudah ikut tadabbur di sini adalah yang sudah faham tentang sunnah ini, sehingga kalau dia baca Quran lalu ketemu ayat sajdah ketika hendak menghatamkan bacaan Qurannya, maka ia disunnahkan untuk sujud sajdah. Apakah utamanya kalau kita baca ayat sajdah lalu kita sujud? Kata Nabi SAW, "I'tazala syaitanu yabki." Kalau engkau baca ayat sajdah, contoh di surah sajdah ini, "Fasjudu lillahi wa'budun." Lalu kita sujud, kata Nabi, tahukah engkau bahwa syaitan itu akan menjauh darimu? Yabki, dan dia menangis. Dan berkata, yaqulu ya wailah, celaka diriku. Umira ibnu Adam bisujud, anak cucu Adam itu diperintah bersujud, fasajada falahul jannah, lalu mereka bersujud, maka bagi mereka surga di sisi Allah. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar, sementara aku syaitan ini aku diperintahkan bersujud dan aku enggan untuk bersujud, maka neraka bagiku. Allahu Akbar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa yang dibaca kalau kita sujud sajdah atau sujud tilawah ketika imam membaca ayat sajdah? Ada yang mengatakan bahwa yang dibaca itu sama saja dengan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Walau ada juga riwayat mengatakan bahwa kalau imam itu membaca ayat sajdah lalu kemudian kita sujud tilawah, maka bacaan yang dianjurkan adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biha tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tidak hafal nanti kita akan kirimkan insyaallah bacaannya. Wajahku bersujud, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengarannya, penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ada riwayat juga yang berkaitan dengan surah An-Najm ini, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam salatnya membaca surah An-Najm. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, bahwa Nabi itu pernah sujud sajadah, sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm. Sajada bin najmi.
Lalu kemudian ketika Nabi sujud, wasajada ma'ahul muslimun wal musyrikun wal jinn wal ins. Maka tiba-tiba semua sahabat yang bersama Nabi juga ikut sujud bersama Nabi, bukan cuma sahabat-sahabat, bahkan al-jin, jin yang ada di sekitar Nabi saat itu tiba-tiba juga turut sujud mengikuti sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah As-Sajdah yang ada, ketika membaca ayat Sajdah yang ada di surah An-Najm. Ini tambahan maklumat sebelum kita kembali masuk di tadabbur surah An-Najm bagian pertama, bahwa surah An-Najm ini adalah surah pertama dari beberapa surah di dalam Al-Quran yang Allah turunkan di dalamnya ayat As-Sajdah, yang kita dianjurkan untuk bersujud kepada Allah ketika mendengarkan imam atau ketika kita membaca Quran, lalu kemudian di situ ada ayat As-Sajdah. Wan najmi idza hawa. Allahu Akbar. Allah bersumpah dengan bintang apabila ia terbenam. Kaedahnya yang sering kita sebutkan, kalau ada sumpah, itu berarti ada sesuatu yang penting yang Allah ingin tegaskan. Seperti kita kalau ingin menyampaikan berita yang kira-kira diragukan, atau kemudian berita supaya ia kemudian menjadi kuat, biasanya kita akan bersumpah, demi Allah, saya kemarin ikut tadabbur. Demi Allah. Itu untuk menegaskan informasi. Nah, Quran itu, semua isi Quran, kandungan Quran itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Kitabun uhkimat ayatuh. Quran itu yang susunan ayat-ayatnya sudah terbaik dari Allah. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Quran itu sudah terbaik. Semua isi Quran itu tidak ada yang tidak penting. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam Quran surah 50 surah Qaf, ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Quran yang mulia ini. Maksudnya Quran yang mulia, semua isi Quran, semua kandungan Quran, semua informasi Quran, semua berita Quran itu semuanya mulia, tidak ada yang tidak mulia. Sebagaimana Quran ini, wal Qur'anil Majid, memuliakan siapapun yang senantiasa membersamainya. Siapapun yang senantiasa membaca Quran, mengajarkan Quran, mendakwakan Quran, ia akan dimuliakan Allah dengan Quran di dunia dan di akhirat. Wan najmi idza hawa. Kalau ada sumpah berarti ada sesuatu yang penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Artinya, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu berarti kita diperintahkan mentadabburi, merenungi makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Yang di surah ini, Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan langit. Allah bersumpah dengan bintang. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila ia terbenam. Allahu Akbar. Salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang padanya terdapat tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah adalah bintang. Bagi orang-orang yang berakal, siapapun yang memperhatikan bintang-bintang di langit, Allahu Akbar. Subhanak ma khalaqta hadza batila faqina adzaban nar. Saya sedang menasihati diri saya, kita ini saja yang sering lalai dari melihat ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Bergantinya siang dan malam. La ayat. Allah. Bukan la ayatun, tapi la ayat. Sesungguhnya di dalamnya begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab. Tapi bagi mereka yang mau berfikir, bagi mereka yang mau merenungi terhadap penciptaan Allah di alam semesta ini. Termasuk di antaranya bintang-bintang yang Allah ciptakan. Sebagai apa? Wa bin najmi hum yahtadun. Bintang-bintang yang Allah ciptakan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maksudnya petunjuk bagi umat manusia bagaimana, Ustaz? Allahu Akbar. Dulu orang tua kita, kakek nenek moyang kita yang pelaut ini, yang belum ada kompas saat itu, dari mana mereka mengetahui arah? Wa bin najmi hum yahtadun. Allah sebutkan dalam Quran, manusia itu dulunya sampai hari ini,
mendapatkan mengetahui, mendapatkan petunjuk arah yang mereka inginkan itu dari mana? Dari bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit. Selain itu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan jamaah yang dirahmati Allah bahwa tidaklah bintang-bintang yang Allah ciptakan ini kecuali menjadi apa? Wa zayyannaha. Allah jadikan bintang-bintang ini sebagai perhiasan. Perhiasan untuk menghiasi langit Allah yang begitu besar. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam Al-Quran, petunjuk. Yang kedua, perhiasan. Yang ketiga, rujuman lisyayatin. Allah jadikan bintang-bintang yang begitu banyak ini, yang kita tidak tahu berapa jumlah bintang-bintang tersebut, yang pasti bahwa semua bintang yang Allah ciptakan semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah ketiga atau tujuan ketiga Allah ciptakan bintang-bintang sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, rujuman lisyayatin, sebagai senjata Allah untuk melempari jin-jin, setan-setan yang ingin mencuri informasi dari langit. Ini hikmah dari Allah bersumpah dengan bintang. Wan najmi idza hawa. Lalu apa yang menjadi berita penting? Kenapa Allah sampai bersumpah? Apa yang Allah, Rabb kita, Tuhan kita ingin tegaskan kepada kita di surah ini sampai Allah harus bersumpah dengan bintang, dengan makhluknya. Wan najmi idza hawa. Yang Allah ingin tegaskan jamaah rahmat Allah dua. Satu, kebenaran Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, yang ingin Allah tegaskan di surah ini adalah kemuliaan, keagungan, keutamaan, keberkahan Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi terakhir. Dan itu adalah doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini, kata Nabi, aku ini adalah doa kakekku Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim itu ketika datang ke Mekah pernah berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim. Ya Allah, utuslah kepada orang-orang Arab di Jazirah Arab. Rasulan minhum, rasul dari mereka, yatlu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Maka kemudian Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, dan Allah pilih dari keturunan Nabi Ibrahim, jalur Ismail ibn Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi penutup dari semua risalah para nabi dan rasul. Seperti apa Allah mengagungkan Quran, menegaskan kebenaran Quran, serta menegaskan kebenaran Muhammad di surah ini, kita akan baca sama-sama insyaallah. Ma dhalla sahibukum wa ma dhawa. Setelah Allah bersumpah, wan najmi idza hawa, Allah menegaskan kepada kita semuanya, Allah menegaskan kepada umat manusia, sebagaimana ini bantahan terhadap orang-orang Quraisy yang memfitnah, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir, sebagai majnun, orang yang gila. Maka Allah bersumpah memberikan pembelaannya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah kawanmu Muhammad sahibukum, tidaklah ia sesat dan tidak pula ia keliru. Ma dhalla, tidaklah ia sesat. Siapa? Sahibukum, kawan kalian. Kata ulama, di ayat ini, di ayat kedua ini, Allah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, sahibukum. Hei orang-orang Quraisy, kalian yang menuduh Muhammad sebagai penyihir, kalian yang menuduh Muhammad sebagai orang yang sesat, kalian mengatakan Muhammad kekasihku adalah orang yang hanya seorang penyair. Ma dhalla sahibukum. Kawan kalian, Muhammad itu kalian kenal. Sahibukum, ia kawan kalian. Muhammad bukan orang asing yang tidak kalian kenal. Sahibukum, ia kawan kalian. Sahib itu artinya apa? Yang senantiasa membersamai kalian. Muhammad itu bukan orang yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kalian. Sahibukum, kalian tahu nasabnya Nabi Muhammad. Dari nasab apa? Dari nasab terbaik di tengah Quraisy, dari Bani Hashim. Sahibukum, kalian tahu siapa bapaknya Muhammad? Abdullah
sahibukum, kawan kalian. Kalian tahu siapa Muhammad, dan bagaimana ia kecil, bagaimana ketika ia lahir, siapa kakeknya. Abdul Muttalib, orang yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam setelah ia terbenam. Sahibukum, Muhammad itu kawan kalian, wahai Quraisy. Kenapa kalian menolak, mendustakan Muhammad? Sahibukum, iya kawan kalian. Kalian tahu bagaimana akhlak mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta sekalipun dalam hidupnya. Kalian tahu bagaimana amanahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalian sendiri, wahai orang-orang Quraisy, yang menjuluki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Siddiq, orang yang jujur, tidak pernah kalian temukan berdusta. Fatana, orang yang cerdas di antara kalian. Tabligh, yang menyampaikan amanah yang kalian berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sejarah, bahwa setelah Nabi Muhammad menikah dengan Ibunda Khadijah, lalu kemudian Rasulullah termasuk orang yang kaya raya di kota Makkah saat itu, orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab itu, kalau mereka punya benda berharga, harta yang berharga, kan waktu itu tidak ada bank, tidak ada tempat penitipan barang, kemana mereka menitipkan emas-emas mereka, barang-barang berharga mereka? Mereka menitipkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tahu Muhammad itu adalah orang yang paling amanah di antara mereka. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad itu adalah kawan orang yang kalian kenal, wahai orang-orang Quraisy. Ingat ketika kalian bersih tegang, berselisih ketika hendak membangun Ka'bah. Kalian tidak tidak menemukan titik temu siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada pembangunan Ka'bah. Sampai kemudian datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian sepakat bahwa orang yang meletakkan Hajar Aswad adalah Muhammad. Ma dhanna sahibukum wa ma ghawa. Lalu kenapa sekarang ketika Muhammad Allah pilih sebagai Nabi dan Rasul di antara kalian, ketika Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kenapa sekarang kalian dustakan Muhammad? Kalian tuduh dia sesat, kalian tuduh dia kena sihir, kalian tuduh dia penyair. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah Muhammad itu sesat dan tidak pula ia keliru. Ini pembelaan Allah kepada kekasihnya yang pertama. Yang kedua, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Setelah Allah menegaskan, menafikan bahwa Muhammad itu tidak sesat dan juga tidak pula keliru, selanjutnya Allah juga kemudian memberikan pembelaannya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan bahwa Quran yang diturunkan kepada Muhammad adalah kebenaran. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi Muhammad itu tidaklah dia berucap, tidaklah dia mengucapkan kata-kata, tidaklah dia mengeluarkan kata-kata dari lisannya kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allahu Akbar. Dan ini jemaah rahmat Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada yang keluar dari lisan Muhammad. Tidak seperti kita ya. Kalau kita bicara Allahu Akbar dari sekian banyak kalimat, kita bisa hitung berapa kalimat yang kemudian mungkin menginspirasi, yang di situ ada kebaikan, kebenaran. Tak jarang kita mengucapkan kata-kata yang itu sia-sia, bahkan bisa jadi kata-kata itu dicatat sebagai dosa yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap ucapan-ucapan yang itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, wa ma yantiqu anil hawa. Makanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya kalau hadis itu sahih. Kalau hadis itu sahih, maka wajib bagi kita mengimaninya. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila minuman-minuman kalian dijatuhi lalat, maka hendaklah ia ditenggelamkan, lalat itu ditenggelamkan 3 kali. Maka sebagai seorang muslim sami'na wa ata'na, yang mengetahui betul siapa Nabi Muhammad, yang kita tahu keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi yang maksum, bagaimana Nabi yang dijaga oleh Allah, bagaimana Allah tegaskan di ketiga surah An-Najm ini, wa ma yantiqu anil hawa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apa yang diucapkannya, baik itu wahyu Allah, itu bukan dari diri Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa, sebagaimana apa yang diucapkan Nabi yang kemudian itu menjadi hadis, itu juga bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, bantahan Allah terhadap fitnah tuduhan orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menegaskan kebenaran Quran sebagaimana Allah juga, jamaah rahmat Allah, ingin menegaskan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti lain bahwa Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat kelima. Allama, satu tadi bahwa Allah menafikan Nabi itu tidak sesat dan juga tidak pernah keliru, bahwa Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, semuanya wahyu dari sisi Allah. Bukti ketiga, keagungan Quran, bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Taha, yang ketika Umar mendengarkan surah ini, inilah yang membuat Umar Ibn Khattab yang tadinya benci betul dengan Islam, yang tadinya benci betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hatinya yang keras seperti batu itu tiba-tiba melembut dan akhirnya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menegaskan dalam Quran surah Taha, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran itu Allah turunkan bukan untuk membuat kalian sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Sebaliknya, Quran itu tadhkirah, peringatan bagi orang-orang yang masih takut, yang masih punya rasa takut kepada Allah. Tanzilan man khalaqal arda was samawatil ula. Di ayat ini surah Taha, jamaah rahmat Allah menegaskan Quran itu diturunkan. Siapa yang menurunkan Quran? Dari Dia yang menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Siapa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih yang beristiwa di atas arsy-Nya. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, di antara bantahan bentuk penguatan, penegasan akan keagungan, kebenaran Quran serta kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ayat kelima Allah mengatakan, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Ayat 5 sampai ayat 10. Bukti ketiga adalah atau penegasan ketiga akan kebenaran Quran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini Allah semakin menambahkan keimanan kita dengan Quran, semakin menambahkan keyakinan kita akan kebenaran, keagungan, kemuliaan Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah semakin menambahkan kecintaan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penegasan ketiga, jamaah Allah, akan kebenaran Quran, bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad seperti yang kalian dustakan, seperti yang kalian tuduhkan, fitnahkan wahai orang-orang Quraisy. Allamahu syadidul quwa. Quran itu bukan dibuat Nabi Muhammad. Quran itu adalah wahyu Allah, datang dari Dia, zat yang maha baik, yang maha kuat, yang maha mulia. Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dibawa oleh malaikat termulia Allah. Malaikat Allah yang paling amanah. Malaikat Allah yang paling terhormat di sisi Allah. Malaikat Allah yang paling kuat dari semua malaikat Allah. Malaikat Allah yang merupakan pemimpin dari semua malaikat-malaikat Allah, Jibril alaihi salam.
Tidak seperti yang dituduhkan beberapa kelompok-kelompok sesat yang mengatakan bahwa Jibril itu salah alamat. Jibril itu tidak amanah. Khanal aminu amanatah. Mestinya Quran itu diberikan Jibril kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi Jibril itu salah alamat. Yang tadinya mestinya untuk Ali bin Abi Thalib ternyata diberikan kepada Muhammad. Ta'ala Allah amma yasifun. Ini fitnah tuduhan kepada Allah, salah memilih malaikat. Ini juga tuduhan fitnah kepada Jibril alaihissalam, sebagaimana ini juga tuduhan fitnah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengarkan ucapan ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang akan menghukum mereka yang telah merendahkan keagungan Quran, kemuliaan Quran dengan mengatakan bahwa Jibril itu salah alamat mestinya kepada Sayyidina Ali, tetapi kemudian malah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah. Allamahu syadidul quwa. Quran ini bukan buatan Muhammad. Quran ini datang dari Dia zat yang paling baik. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia yang maha penyayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada saya, kepada kita semua, Allah turunkan Quran. Jamaah rahmat Allah. Seandainya Allah tidak turunkan Quran, saya, ibu saya, orang tua saya, kita semua, kita mungkin tidak akan pernah selamat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sayangnya kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara bukti Allah sedang mengasihi menyayangimu adalah Allamal Quran. Kalau Allah tiba-tiba melapangkan dadamu untuk Quran, tiba-tiba Allah membuatmu cinta untuk Quran yang tadinya tidak pernah tertarik untuk baca Quran, apalagi mendengarkan kajian Quran yang tadinya tidak pernah tertarik untuk memperbaiki bacaan Quran, apalagi untuk mentadabburi Quran. Tiba-tiba Allahu Akbar, ada kecintaan yang muncul dalam dadanya. Demi Allah, ini tanda Allah sedang menyayangimu. Ini tanda ini Allah sedang ingin meninggikanmu di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah istiqomahkan kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Quran itu bukan buatan Muhammad, tetapi dia wahyu dan dia datang dari yang maha baik, zat yang paling baik, maha baik, zat yang maha mulia, maha sayang kepada seluruh makhluknya. Dibawa oleh malaikat terbaik Allah, dibawa oleh malaikat terkuat Allah. Kepada siapa? Diajarkan allamahu syadidul quwa, diajarkan kepada manusia termulia, manusia terbaik, manusia pilihan Allah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Yang sebelum diajarkan Quran kepadanya, 2 kali dada Nabi Muhammad itu dibersihkan demi untuk menyiapkan hati Nabi untuk Quran. Allahu Akbar. Ini pun masih dituduh difitnah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sebelum Quran diturunkan kepada Nabi itu, 2 kali dada Nabi Muhammad itu dibersihkan. Satu, ketika Nabi SAW jamaah rahmatullah, sebelum Nabi SAW, ketika Nabi berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun. Yang kedua, ketika Nabi SAW, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allamahu syadidul quwa. Ini penegasan ketiga bahwa Quran itu yang menegaskan tentang keagungan, kemuliaan, kebenaran Quran. Quran bukan buatan Muhammad. Allamahu syadidul quwa. Akan tetapi ia wahyu yang diajarkan kepada Muhammad oleh Jibril, syadidul quwa. Kenapa mesti ditegaskan syadidul quwa? Supaya tidak ada orang yang mengira bahwa Jibril itu bisa jadi Quran wahyu itu di tengah jalan dicuri oleh malaikat. Dicuri oleh jin sehingga dirubah. Nah, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Setan itu kalau sudah melihat Jibril maka mereka akan lari, tidak berani mendekat dengan Jibril. Kenapa? Syadidul quwa. Jibril itu Allah tegaskan di sini adalah malaikat Allah yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Jibril yang mempunyai keteguhan. Tidak mungkin Jibril tidak amanah seperti yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok sesat. Fastawa yang memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan kita bahas zaman rahmatullah, bahwa Nabi dalam hadis mengatakan
uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama huwa Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril, lam arahu ala suratihi allati khuliq. Kata baginda Nabi, aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asli dia diciptakan oleh Allah. Kalau kita kan nggak ada yang pernah melihat Jibril alaihissalam. Dan memang Jibril itu hanya datang kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Gua Hira ketika Nabi tiba-tiba di tengah malam dipeluk dari belakang oleh Jibril. Sampai kemudian ia pulang menggigil. Lalu istrinya menceritakan kepada sepupunya Waraqah bin Naufal. Mendengarkan itu maka Waraqah bin Naufal mengatakan, innahun namus. Yang datang kepadamu itu adalah dia juga yang datang kepada Musa alaihissalam. Dia adalah Jibril. Itu berarti engkau adalah Nabi dan Rasul, wahai Muhammad. Dan itu pasti, dan itu berarti engkau akan terusir dari negeri Makkah ini. Disitulah Nabi pertama kali mendengarkan informasi bahwa ia akan mendapatkan ujian cobaan berat, di mana ia akan terusir dari kota Makkah. Sampai Nabi berkata, amukhrijiyahum Waraqah. Apakah betul orang-orang Makkah yang menyanjung Nabi, mencintai Nabi itu akan mengusirku? Qala na'am. Tidak ada orang yang datang seperti yang kau bawa kecuali akan diuji, terusir dari negerinya. Dan kita tahu Masya Allah bagaimana Nabi akhirnya hijrah ke Madinah, dan dari Madinah akhirnya kembali membebaskan kota Makkah, dan itu janji Allah. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang telah menurunkan Quran kepada Muhammad pasti akan mengembalikanmu kembali ke kota Makkah. Kembali bahwa di ayat ke-6 dzumirratin fastawa, Allah menjelaskan bahwa Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui Jibril, yang kemudian Jibril ini yang menyampaikan, mengajarkan kepada Muhammad. Allamahu syadidul quwa. Di mana Jibril ini pernah memperlihatkan wujud aslinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa huwa bil ufuqil a'la. Di mana? Kapan? Di mana Jibril itu pernah memperlihatkan wujud aslinya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi saya baca, Jibril itu kata Nabi tidak pernah memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi kecuali 2 kali saja. Jadi karena memang wujud asli Jibril ini Allahu Akbar. Nanti kita akan dengarkan hadis Nabi. Sehingga Jibril itu 2 kali saja memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi. Dan kedua-duanya itu disebutkan di surah ini. Saya akan sebutkan nanti. Kita baca dulu hadisnya. Kata Nabi SAW, innama huwa Jibril. Dia adalah Jibril. Lam arahu ala surati. Aku tidak pernah melihat Jibril dalam wujud asli yang diciptakan oleh Allah. Ghaira hatainil marratain. Kecuali 2 kali saja. 2 kali. Jadi cuma 2 kali saja. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Jibril itu yang membawa wahyu ini berkali-kali berulang-ulang kepada Nabi Muhammad selama di Mekah 13 tahun dan selama di Madinah 10 tahun, semuanya 23 tahun. Jibril kan bawa wahyu tiap saat, Ustaz. Kok cuma 2 kali? Iya. Cuma 2 kali dengan wujud asli, sisanya dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang Jibril itu datang seperti suara lonceng yang ini amat sangat berat bagi Nabi. Terkadang Jibril datang dalam bentuk suara manusia yang cuma Nabi yang mendengarkannya, yang lain tidak bisa mendengarkannya. Jibril kadang datang jamaah rahmat Allah dalam bentuk wujud manusia yang tidak dikenal. Nanti, kecuali Nabi Muhammad. Nanti setelah orang itu pergi, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah Jibril. Seperti kasus ketika Umar Ibn Khattab sedang duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba datang orang berbaju putih, rambutnya hitam, lalu klimis, wajahnya putih berseri-seri, duduk di depan Nabi, menghadapkan tumit, lututnya dengan lutut Nabi, pahanya dengan paha Nabi, lalu kemudian ia bertanya, ya Muhammad, ajarkan kepadaku tentang Islam, ajarkan kepadaku tentang iman, ajarkan kepadaku tentang ihsan. Itu adalah Jibril. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai bentuk. Adapun dengan wujud aslinya hanya 2 kali. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Aku melihatnya turun dari langit, besar fisiknya itu menutupi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Pantas Jibril itu cuma 2 kali. Jadi besar fisiknya kata Nabi, idhamu khalqihi ma baina as-samai wal ard. Jadi besar fisiknya Jibril itu, jamaah yang dirahmati Allah, menutupi antara langit dan bumi ini. Dari timur dan barat. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Di riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Ra'a Jibril lahu 600 janah. Nabi Muhammad SAW ketika melihat Jibril dengan wujud aslinya, yang saking besarnya wujud asli Jibril itu, sampai menutup antara timur dan barat, antara langit dan bumi. Yang kata Nabi, aku melihat Jibril itu memiliki 600 janah, 600 sayap yang Allah ciptakan dalam penciptaan malaikat termulia Allah, yaitu malaikat Jibril. Kapan Nabi melihat Jibril dengan wujud aslinya? Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Kejadian pertama disebutkan lihat ini. Wa huwa bil ufuqil a'la, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Hira. Jadi setelah peristiwa pertama Nabi bertemu dengan Jibril dalam Gua Hira, lalu kemudian lama sekali Jibril itu tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, sampai tasyawwaqar Rasul. Ada kerinduan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang pernah diturunkan Allah kepadanya melalui Jibril. Dari sini ulama mengatakan, Quran itu kalau Allah sudah cintakan dalam dadamu, seperti ketika pertama kali Jibril itu mengajarkan Quran kepada Nabi, sampai Nabi itu keringat, ya, Iqra, ma'an Nabi qari, aku tidak bisa baca, lalu dipeluk semakin erat oleh Jibril, Iqra, ma'an Nabi qari, sampai berkeringat Rasulullah. Dari sini kata ulama, ini kan momen pertama Nabi bersama Quran, sampai beliau berkeringat, berat bagi Nabi. Kata ulama, seperti itu juga kita. Pertama kali kalau kita ingin dekat dengan Quran, berat. Kita belum bisa baca Quran, masih terbata-bata membacanya, sehingga ia terasa berat. Tapi setelah itu, ketika Quran itu sudah dimasukkan Allah ke dalam dada Nabi Muhammad, lalu tiba-tiba lama Jibril tidak datang membawa wahyu. Ada kerinduan Nabi Muhammad kepada Quran. Kok tidak datang lagi yang kemarin datang? Kenapa? Sampai tiba-tiba ketika Nabi mengangkat kepalanya, saat itulah wa huwa bil ufuqil a'la, ia melihat Jibril antara langit dan bumi yang membentangkan sayapnya. Thumma dana fatadalla, yang kemudian semakin mendekat dengan Nabi. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga saking dekatnya jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma auha, lalu kemudian Jibril itu mewahyukan setelah dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewahyukan wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam. Sampai di ayat 8 ini jamaah yang dirahmati Allah, sampai ayat 10 ini jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada satu pelajaran penting bagi kita. Ketika kita mendengarkan bagaimana Jibril itu memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Jibril itu mendekat dengan Nabi sampai Nabi itu ketakutan, sampai bagaimana tidak takut. Jibril itu memenuhi fisiknya antara langit dan bumi. Ketika Jibril mendekat, summa dana fatadalla, dan semakin mendekat, fakana qaba qausaini aw adna, sampai semakin dekat jaraknya, lebih dekat dari 2 busur panah, sekitar 2 busur panah atau lebih dekat. Saat itulah wahyu itu disampaikan. Ini memberikan kita pelajaran jamaah rahmat Allah, bahwa semakin kita mendekat
dengan guru di majelis ilmu, kan biasanya kalau ada orang hadir di majelis ilmu kan ada yang sengaja milih paling belakang supaya bisa nyandar, ya, bisa apa namanya ngemil, bisa minum. Itu sudah syukurlah kalau masih datang di majelis ilmu. Insya Allah ada kebaikan yang dia dapatkan. Tetapi kalau ingin merasakan keagungan, ingin merasakan ilmu yang lebih kuat, ilmu yang lebih dalam, maka salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah tidak boleh jauh-jauh dari guru. Tidak boleh mengambil jarak yang jauh dari guru. Saya tidak tahu ustadz-ustadz yang lain, tapi Al-Fakir kalau disuruh mengajar di depan forum, lalu kemudian yang diajar itu jauh, saya biasanya agak susah merasakan kedekatan ruh antara saya dengan anak-anak. Makanya saya kalau pengajian di masjid-masjid, termasuk saat ini kalau pulang ke Makassar, pengajian di pelosok-pelosok, saya minta jamaah itu mendekat. Karena adabnya memang jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bahwa semakin kita dekat dengan guru, maka semakin mudah ilmu Quran itu akan masuk kepada kita semuanya. Sebagaimana afdolnya semestinya, tadabbur ini offline, afdolnya itu afdolnya. Tetapi mudah-mudahan insya Allah online pun mengingat keterbatasan kita, ini tidak mengurangi insya Allah keberkahan. Tetapi kita pasti akan sepakat mengatakan bahwa majelis ilmu secara offline dan online pasti lebih terasa keberkahannya, lebih terasa ruhnya, lebih terasa kesyahduannya ketika kita offline dibanding online. Tetapi mudah-mudahan insya Allah online pun ini dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin mengingatkan jangan sampai semua majelis kita online semua, nggak ada yang offline. Mudah-mudahan ibu-ibu yang saat ini ikut tadabbur memiliki majelis-majelis di mana ia offline bisa bertemu langsung, duduk di tengah keberkahan majelis ilmu bersama guru-guru, ustazah-ustazah kita atau kiai-kiai kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut jamaah yang dirahmati Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Tadi sudah kita katakan bahwa awal-awal surah An-Najm ini jemaah yang dirahmati Allah adalah penegasan Allah terhadap kebenaran Quran. Nabi Muhammad itu tidak tersesat dan dia juga tidak keliru. Nabi tidak mengucapkan kata-kata kecuali wahyu. Apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu yang disampaikan, diajarkan oleh Jibril. Bahkan Allah buktikan pertemuan Nabi dengan Jibril. Nabi itu pernah bertemu dengan Jibril dengan wujud aslinya 2 kali. Sekali ketika Nabi berada di dekat Gua Hira. Setelah lama Jibril itu tidak datang kepada Nabi sampai muncul kerinduan Nabi terhadap Jibril dan terhadap wahyu yang dibawa oleh Jibril. Sampai kemudian tiba-tiba Jibril muncul dengan wujud aslinya yang menutup antara langit dan bumi, lalu semakin mendekat. Lalu setelah itu dia wahyukan, dia sampaikan wahyu itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang disaksikannya saat itu. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Apakah kalian ingin mendustakan Muhammad bahwa ia benar-benar telah melihat malaikat Jibril? Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian ingin mendustakan? Apakah kalian meragukan bahwa kekasih kami Muhammad betul-betul telah melihat Jibril, malaikat pembawa wahyu, dengan bentuk wujud aslinya yang menutupi fisiknya antara langit dan barat ketika saat itu ia berada di ufuk. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Wahai orang-orang musyrik, ketahuilah bahwa
kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril bukan hanya di dunia, bukan hanya di dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya di ufuk timur. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sesungguhnya dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli di waktu yang lain. Perhatikan dua kali ya. Sekali di dekat Gua Hira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmat Allah lama tidak didatangi oleh Jibril. Yang kedua, kapan Nabi melihat Jibril dengan bentuk wujud aslinya yang kata Nabi memenuhi langit dan antara langit dan bumi. Dan Jibril itu memiliki apa? 600 sayap. Jibril itu memiliki sekitar 600 sayap di fisiknya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Apakah kalian wahai orang musyrik meragukan bahwa Muhammad pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya di dunia? Lalu kata Allah, bahkan ya Muhammad, kekasih kami juga pernah melihat Jibril dengan bentuk wujud aslinya di tempat yang lain. Di mana itu? Inda sidratil muntaha. Yaitu di sidratil muntaha. Allahu Akbar. Apa itu sidratul muntaha? Tempat tertinggi yang pernah didatangi oleh makhluk. Dan itu menunjukkan keagungan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di langit ketujuh, menunjukkan keutamaan kemuliaan Nabi Ibrahim. Tertinggi tempatnya di langit. Ia berada di langit ketujuh. Allahu Akbar. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, seperti apa wajah penampilan parasnya Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi? Innahu ashbahu bisahibikum. Nabi Ibrahim itu amat sangat mirip dengan teman kalian. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu fisiknya mirip betul dengan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Orang yang paling pertama beruban itu, jadi yang paling pertama muncul uban di rambutnya adalah Nabi Ibrahim. Sehingga ketika uban muncul di kepala Nabi Ibrahim, ia bertanya, ya Rabb, ma hadza? Ya Allah, apa ini? Allah jawab, innahu waqar. Itu adalah wibawa. Maka Ibrahim berkata, kalau begitu ya Allah, tambahkan wibawa di rambutku. Dari sini Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh seorang muslim itu mencabut ubannya. Jadi nggak boleh kita mencabut uban. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa Ustaz? Fa'innahu nurun yawmal qiyamah. Uban itu bagi orang yang beruban, bagi seorang muslim. Apalagi uban itu muncul setelah kita istiqomah baca Quran. Jadi kan ada di antara ibu-ibu ini ubannya itu muncul setelah ia mulai tadabbur. Oh, itu jangan dicabut itu. Karena itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Karena uban itu muncul ketika engkau melakukan amal soleh, ketaatan. Apalagi uban ini muncul ketika kita sudah mulai sholat. Tadinya kita belum sholat, nggak ada uban. Tiba-tiba setelah kita sholat, mulai bermunculan ubannya. Itu jangan sekali-kali dicabut. Karena ubanmu itu muncul di dalam ketaatanmu kepada Allah. Itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Sidratul Muntaha, dari langit ketujuh, Nabi terus naik sampai kepada tempat di mana kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, aku hanya diizinkan sampai di sini. Kata Nabi Muhammad, Jibril temannya saya. Kata Jibril, tidak bisa wahai Muhammad. Lau taqaddamtu khutwa. Aku ini kalau maju sekali lagi, aku akan terbakar. Majulah engkau wahai Muhammad. Maka Nabi kemudian maju. Inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah didatangi makhluk, dan itu hanya yang pernah mendatanginya hanya satu, yaitu kekasih kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, inda sidratil muntaha, ketika mendekati sidratul muntaha, kembali di sini Jibril memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi. Indaha jannatul ma'wa, di sana di dekat sidratul muntaha itu ada surga Allah yang bernama Jannatul Ma'wa, surga tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa.
Nah, di tempat inilah kemudian untuk kedua kalinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Allah wujud aslinya Jibril alaihi salam. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Allahu Akbar. Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah di sana engkau bertemu dengan Allah? Apakah engkau melihat wajah Allah? Apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menutupi. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Allahu Akbar. Salah satu nikmat penghuni surga, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, puncak nikmat surga itu ibu-ibu yang dirahmati Allah bukan ketika kita sudah masuk dalam surga kita. Bukan itu puncaknya. Puncak nikmat orang-orang yang masuk surga itu apa? Ketika nanti kelak Allah memperlihatkan wajahnya kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Dan ketika itu terjadi, kau akan bertambah ganteng, bertambah cantik, bertambah indah setelah memandang wajah Tuhanmu. Ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ya Allah, Ya Rahman. إذ يغشى السدرة ما زاغ البصر وما طغى. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ayat ini menunjukkan adab Nabi Muhammad SAW. Jangan coba bayangkan kalau kita yang berada di Sidratul Muntaha, di sana sudah kelihatan surga. Pasti mata kita itu mau melihat segala sesuatu yang ada di sana. Allah memuji kekasihnya Muhammad di ayat ini. Ini kekasihku Muhammad. Seperti ini adabnya wahai orang Quraisy yang menolak Quran. Sampai di Sidratul Muntaha saja Nabi itu sangat menjaga adabnya. Mazaghal basar. Nabi Muhammad tidak melihat kecuali apa kepada yang diperintahkan Tuhannya. Jadi Nabi itu tidak mengintai, tidak melihat apa yang ada, semua yang ada. La. Mazaghal basar, kata Allah. Nabi itu tidak jelalatan. Nabi itu tidak melihat kiri kanan. Mazaghal basar wa ma tagha, menunjukkan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab ketika kita datang ke rumah tetangga kita, ketika datang ke rumah sahabat kita, berkunjung nggak boleh kemudian sampai di sana kalau kita cuma diberi izin sampai di ruang tamu nggak boleh. Tiba-tiba mau ngelihat atapnya, mau ngelihat di dalam kamarnya, kecuali kita diizinkan oleh sahibul bait. Seperti Nabi ketika dia di Sidratul Muntaha, Allahu Akbar, mazaghul basar. Nabi tidak menyimpan pandangannya. Nabi tidak sembarang melihat kecuali apa yang diizinkan Tuhannya kepadanya. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Tuhannya di sana, di Sidratul Muntaha. Bagaimana pohon Sidratul Muntaha, bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana siksa neraka Allah, bagaimana orang-orang yang disiksa di neraka, ada orang-orang yang dipecahkan kepalanya, setiap kembali sempurna dipecahkan kembali, sampai Rasul berkata, "Ya Jibril, man haula? Siapa mereka?" Kata Jibril, "Ya Muhammad, haula, mereka adalah orang-orang yatasaqalun, yang kepala-kepala mereka berat untuk memenuhi panggilan jawaban salat-salat ketika mereka di dunia." Lalu kemudian kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan orang-orang yang kemudian di neraka disiksa. Mereka meminum nanah-nanah yang mendidih, lalu kemudian di depan mereka ada daging-daging segar dan daging-daging membusuk, lalu mereka memilih untuk memakan daging yang membusuk itu. Rasul bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, "Ya Muhammad, haula izzunat." Mereka para penzina yang diberikan yang halal, tapi mereka tetap memilih yang haram di dunia. La haula wala quwwata illa billah. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga diperlihatkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Bagaimana indahnya nikmat surga yang Allah siapkan, bagaimana rumah-rumah yang Allah siapkan bagi kita, bagaimana pohon-pohon kurma di surga, buah-buah di surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, al-jannatu ma bida'uha?" Rumah-rumah di surga itu seperti apa bentuknya? Nabi mengatakan, "Labinatu bin dhahabin wa fiddah." Rumahmu nanti di surga, batu batanya yang di dalam ini terbuat dari emas dan perak. Allahu Akbar.
Semoga ini menjadi pengingat agar kita senantiasa disabarkan Allah. Jangan halalkan segala cara. Sabarkan dunia ini. Innama hiya mata'ul ghurur. Dunia ini hanya sementara. Ya, sementara, tapi ia banyak menipu saudara-saudara kita. Mintalah agar Allah senantiasa tidak menjadikan dunia sebagai tujuan terbesar hidup kita. Semoga Allah fahamkan kita tentang kenikmatan akhirat yang abadi, yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semakin kita mentadabburi Quran, semakin Allah cintakan kita kepada akhirat. Semakin Allah fahamkan kita betapa akhirat itu begitu berharga dan dunia ini ternyata hanya kenikmatan yang tidak bernilai di hadapan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jemaah rahmat Allah. Seperti biasa sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan sama-sama membaca surah Al-Asr. Lalu setelah itu kita tutup majelis ilmu dan kita kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Mohon bantuannya Mbak Ari untuk mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ilmu sudah tutup. Maka kalau ada yang mau meninggalkan majelis, insyaallah semoga pahala telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ibu-Ibu, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kami persilahkan bisa langsung unmute atau raise hand juga boleh, atau menulis pertanyaannya di room chat. Belum ada yang bertanya. Pak Ustadz, jadi asbabun nuzul dari diturunkannya surat An-Najm ini apa ya Pak Ustadz kalau secara singkatnya? Ya, sebab nuzulnya tidak ada, Mbak. Yang ada adalah, ya, yang ada adalah ketika surah ini turun, lalu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya ada ayat sajadah, maka tiba-tiba jin-jin yang ada di sekitar itu kemudian sujud. Bahkan setelah itu Nabi mengatakan tidak ada orang yang sholat ketika membaca ayat sajadah lalu dia sujud kecuali setan itu akan menjauh, meraung, menangis, terseduh-seduh lalu mengatakan celaka diriku. Anak Adam disuruh sujud lalu mereka sujud dan itu akan membuat mereka masuk surga sementara aku disuruh sujud, sementara aku menolaknya dan itu menjadi sebab aku dimasukkan Tuhanku ke dalam neraka. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Berarti sujud tilawah ini hukumnya apa ya Pak Ustadz ketika kita mendengar surat? Jadi ini adalah hukumnya sunnah, Sunnah bagi imam. Iya, ini sunnah yang dianjurkan bagi imam kalau dia membaca ayat sajadah. Maka dianjurkan dia untuk sujud. Di situ pentingnya kemudian imam kita ini, imam-imam masjid kita perlu sekali sebulan gitu ya, dia membaca ayat yang di dalamnya ada sajadah supaya sunnah ini itu tidak hilang di tengah-tengah kita. Nah, beberapa masjid sampai bertahun-tahun tidak ada sujud tilawah, maka ini perlu diingatkan. Perlu sesekali masjid kita itu diajarkan juga jamaah kita bagaimana sujud tilawah. Tapi juga jangan langsung sujud tilawah. Harus diajarkan nanti di ayat sekian surah ini itu ada ayat sajadah, kita akan sujud tilawah. Nah, Masya Allah, ada beberapa masjid saya temukan itu Masya Allah memang membiasakan jamaahnya untuk sujud tilawah. Sehingga kalau umroh pasti nanti tidak kaget. Saya berapa kali umroh bawa jamaah, tiba-tiba imamnya itu baca ayat sajadah. Itu Masya Allah banyak dari jamaah kita, khususnya dari Indonesia itu tidak sujud tilawah. Ketika imamnya sujud, dia masih tetap ruku. Nah ini mungkin karena imam-imam di masjid kita jarang kemudian menghidupkan sunnah ini, mengajarkan sunnah ini kepada masyarakat, kepada jamaahnya, makmumnya. Seperti itu kira-kira Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah sih masjid dekat
tempat tinggal kami sih di Masjid Raya Kebayoran Residence nih rutin ya Pak Ustadz setiap Allahu hari Akbar. Jumat. Iya, Masya jadi Allah. sholat subuh itu pasti surat pilihannya adalah surat As-Sajdah. Jadi Allahu Akbar. pasti ada sujud Masya Allah. tilawahnya. Masya Jadi Allah. Itu udah, Masya jamaahnya Allah. udah terbiasa. Itu kalau sudah terbiasa begitu, nanti tidak kaget lagi kalau umrah, insya Allah. Masya Allah. Silakan, ada lagi? Kalau memang tidak ada, kita tutup majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini. Ada Afwan yang Ustadz, oh silakan Bu, Mbak Ina, silakan. Afwan mau tanya, Ya. Rasulullah diperlihatkan neraka saat naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Ada yang sudah mendapatkan siksa itu. Berarti apakah sejak yang dahulu itu artinya neraka, surga itu sudah dibuka atau bagaimana ya Ustadz? Ya. Afwan Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kan kita juga mempelajari bahwa nanti setelah hisab itu setelah hisab, fase-fase kiamat, Shiratal Mustaqim, kan nanti setelah nanti hari kiamat, setelah kumpul di padang mahsyar, ketetapan Allah itu diputuskan, kan baru setelah itu baru ada namanya masuk neraka, masuk surga. Iya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di antara penjelasan ulama kita jamaah dirahmati Allah bahwa Allah perlihatkan gambaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Memberikan gambaran-gambaran bagaimana nanti surga, bagaimana kemudian neraka itu nanti orang-orang yang akan disiksa di dalamnya. Nabi kan pernah mengatakan ittala'tu 'alan nar, aku melihat ke neraka dan ternyata nanti yang paling banyak mengisi neraka itu adalah perempuan. Iya. Jadi mohon maaf, yang paling banyak mengisi neraka itu perempuan. Walau perlu juga jangan sampai cuma sepotong di situ. Yang paling banyak juga mengisi surga Allah juga adalah perempuan. Jadi betul. Masya Allah. Ya, paling banyak mengisi surga adalah neraka, tapi yang paling banyak juga mengisi surga adalah wanita. Perempuan juga yang paling banyak masuk surga. Kenapa? Masya Allah. Kenapa? Setiap laki-laki itu kan dia punya istri di dunia. Satu, dia juga disiapkan wanita surga. Berarti tetap aja perempuan itu juga lebih banyak di surga nanti. Masya Allah. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang ikut majelis ta'lim, kajian tadabbur, ini adalah di antara mereka yang kelak Allah jadikan sebagai wanita-wanita terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, Jazakallah silakan. khair Ustadz. Sama-sama Mbak. Silakan Mbak Ari. Ada lagi? Ya, ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu? Kalau tidak mungkin sekaligus informasi. Jadi Rabu depan itu Pak Ustadz kebetulan masih ada di Jakarta ya Pak Ustadz? Betul. Dan itu hari terakhir. Hari terakhir Ya. di Jakarta. Ya, insya Allah kita akan melakukan menyelenggarakan kajian tadaburnya offline dan online, jadi hybrid, jadi ada offline dan online gitu ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang kan bagaimanapun lebih afdol kajian itu jika dilakukan secara offline. Betul nah, sekali. Fasilitasi juga untuk di Rabu depan itu, memang itu 1 Muharram ya Pak Ustadz? Betul, 1 Muharram, betul. Masya Allah. Iya, jadi biasanya kan libur kalau 1 Muharram. Nah, tapi itu pas di tengah-tengah ya, di hari Rabu itu kan tengah-tengah. Betul. Biasanya orang liburan kalau di hari Jumat atau hari Kamis ya, jadi hari kejepit. Ya mudah-mudahan sih kami berharap jamaah Majelis Takrim Robani banyak yang bisa hadir secara